Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, serta kemudahan untuk kembali berkumpul di tempat ini, di basement Masjid Jannatul Firdaus, depan Cafe Duroid Makassar, dalam program Sakinah, Sarapan Kidengan Nasihat, dan dalam program Tanya Ayub, Tanya Jawab seputar Islam, bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima, hafizahullahu ta'ala wa rahimah. Dan Alhamdulillah, dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita, maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, bagi teman-teman santri atau bagi ikhwan yang ingin bertanya secara langsung, boleh datang ke mic di sisi kiri. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh kirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBima_official. Baik, pertanyaan pertama, kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana hukum menurut ulama warisan anak di luar nikah yang ayah biologisnya sudah menikah dengan ibunya setelah ia lahir? Apakah ia memperoleh warisan dari ayahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wallahu alam, terkait dengan warisan saya belum membaca apakah warisan anak, apakah anak luar nikah itu mendapatkan warisan dari ayah biologisnya atau tidak. Wallahu alam. Karena para ulama berselisih pendapat, dia disandarkan kepada siapa? Apakah kepada ibunya atau kepada bapaknya? Ada yang berpendapat kepada ibunya. Al-walad lil firash, anak itu untuk ibunya, disandarkan kepada ibunya. Karena ini anak di luar nikah, artinya terjadi sebelum akad yang sah. Ada juga yang berpendapat bahwa anak yang hamil di luar nikah tetap disandarkan kepada ayah biologisnya. Ayah biologisnya. Di antara para ulama ada yang memilih pendapat ini dengan alasan pertama menjaga nasab. Kasihan anak itu nanti tidak ada nasabnya. Kemudian juga mereka berdalil dengan kisah Juraij yang waktu itu ada bayi, seorang perempuan hamil dan menuduh Juraij sebagai yang menghamilinya. Maka singkat cerita, Juraij bertanya kepada anak kecil itu, masih bayi, dan ini termasuk salah satu bayi yang bicara dari kecil. Ketika Juraij bertanya, man abuk, siapa bapakmu? Maka bayi itu berkata, ro'il gonam, pengembala kambing. Karena perempuan itu sebenarnya dia datang menggoda Juraij. Juraij tidak melihat sedikit pun. Maka dia pun berzina dengan seorang pengembala kambing yang istirahat di bawah tempat ibadahnya Juraij.
dia pun hamil dan menyebarkan ke orang dia hamil karena Juraij. Jadi ketika ditanya oleh Juraij itu anak, siapa bapakmu? Dia bilang pengembala kambing. Dari sini berarti walaupun di luar nikah, anak itu disandarkan kepada ayahnya. Ada yang memilih pendapat ini seperti Syekh Said Ruslan, belum pilih pendapat ini dengan dalil yang ada. Tapi kalau warisan, walau alam, karena saya juga bukan ahli dalam bidang warisan. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Saya punya usaha bersama teman dan usaha ini memiliki tabungan berupa emas kisaran 35 gram dan cash 15 jutaan. Apakah ini sudah terkena zakat dan bagaimana cara menghitung zakatnya, Ustaz? Emas itu kan zakatnya adalah 20 dinar. Nisabnya. Bukan zakatnya, nisabnya. Emas itu nisabnya 20 dinar. Zakatnya adalah 1/40. Iya, 1/40. Rubul usyur dalam hadits Nabi. 20 dinar itu kalau digeramkan adalah 85 gram. Artinya zakat akan wajib, emas akan wajib zakat kalau 85 gram. Kalau belum mencapai 85 gram, maka belum nisab, sehingga belum wajib zakat. Jadi apa yang kita punya tadi itu, emas masih 35 gram ya, belum wajib zakat. Iya, nanti kalau sudah wajib zakat, maka yang keluar adalah rubul usyur 1/40. Iya, emas yang kita punya dibagi 40 hasilnya, itulah zakatnya. Allah alam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Setelah itu kami berikan kepada ikhwan atau teman-teman santri yang ingin bertanya secara langsung. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukum berdoa di sujud terakhir salat sunnah dengan memperlama, berbeda dari sujud 1, 2, dan 3 dan keempatnya agak diperlama? Apakah ini bid'ah? Berdoa di sujud itu sunnah. Dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan di semua sujud. Iya, di semua sujud. Ini bisa jadi bid'ah kalau dia hanya khususkan sujud terakhir. Tapi kalau dia berdoa di semua sujudnya, kemudian di sujud terakhir juga dia berdoa, tidak ada dibilang bid'ah. Bid'ah itu kalau dia khususkan. Pokoknya ini asalnya Nabi bilang, fa'aksiru doa, perbanyak doa di sujud. Dia tidak doa dari sujud awal, 2, 3, hanya berdoa di sujud akhir saja dia khususkan. Nah, ini pengkhususan sujud terakhir itu yang butuh dalil khusus. Karena dalilnya adalah dalil umum, orang boleh berdoa di setiap sujud. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Kami berikan kepada teman-teman ikhwan, teman-teman santri. Bismillah. Pertanyaannya terkait tentang bid'ah. Apakah ada disyariatkan di dalam agama Islam untuk meruqyah rumah? Rumahnya itu sudah dibeli dari 5 bulan sebelumnya, kemudian adakan ruqyah begitu. Apakah ini disyariatkan atau tidak? Ruqyah itu kan kalau sakit. La ruqyah illa min humma au ain, kata Nabi. Tidak ada ruqyah kecuali dari karena sakit atau karena ain. Sekarang apakah dia sakit? Mungkin yang punya rumah dia kalau dia yang sakit ya dia yang diruqyah. Kenapa rumah? Ruqyah itu pada yang sakit. Nah, rata-rata doa ruqyah itu pada yang sakit. Seperti misalnya bacaan Bismillah, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadid.
Ini kan jika seorang sakit, dia letakkan tangan padanya. Baru dia bacakan ruqyah. Sekarang apakah dia sakit? Tidak. Ya kenapa dia ruqyah? Orang dapat rumah baru, syukuran, alhamdulillah. Undang orang makan. Ceritakan nikmat. Bukan di ruqyah. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua terkait tentang sebatas mana seorang muslim itu untuk berprasangka baik terhadap sesama muslim yang lainnya. Karena di sisi lain kita itu harus bertabayun kalau ada khobar dari seseorang. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "In ja'akum fasikum fatabayyanu." Itu ayat. Apakah semua orang kita harus tabayun? Yang kita pahami dari ayat itu. Surah Al-Hujurat. Di ayat itu, apa yang antum pahami? Apakah setiap orang kita harus tabayun? Tidak. Hah? Tidak. Tidak, tuh. Yang kita harus tabayun siapa? Yang memiliki kemungkinan besar kalau dia tidak benar khobarnya. Bukan begitu. Yang di ayat saja. In ja'akum fasikun fatabayyanu. Jika datang kepada kalian fasik. Tahu arti fasik? Fasikun al-kharij an taatillah. Fasik itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, tidak taat. Orang ini tidak taat. Kalau dia datang bawa berita, fatabayyanu. Tabayyun dulu. Perjelas dulu, jangan langsung didengar. Jangan langsung disebarkan. Kan ini fasik, orang ini tidak taat. Di situ saja. Jadi yang perlu kita tabayyun adalah fasik, berita fasik. Adapun berita orang yang dohirnya ketaatan, tidak usah ditabayun, nilai saja dohirnya. Fala tajassasu, jangan mengintai, memata-matai terus orang. Nilai dohir saja. Begitu Pak. Kelanjutan dari pertanyaan itu, terus bagaimana kalau misalkan dia ini memberitakan sesuatu yang keliru begitu? Siapa dia? Fasik atau Mukmin? mukmin? Berarti tidak cocok dah. Dalil dengan ayat tadi tidak cocok. Ayat tadi itu fasik. Paham kan? Kalau mukmin enggak, nilai dohir. Kalau ternyata dia bohong, kita tidak percaya bohongnya itu. Bagaimana sikapnya kita? Sikapnya kita mengingkarinya, menasehatinya. Tidak boleh berbohong saudaraku. Seorang mukmin harus amanah, menasehatinya. Iya. Kalau memang dia tidak berubah, tetap seperti itu, dan kita melihat kita menghajarnya, menjauhinya, tidak ajak ngomong dia, membuat dia berubah, boleh kita hajar. Karena itu. Wallahu a'lam. Yang terakhir terkait tentang sebuah amalan yang mungkin kita sudah lupakan. Contohnya itu kita dituduh sebagai seorang pencuri. Kemudian saat kejadian tersebut kita pasrahkan meskipun kita bukan pencurinya. Kemudian kita bersikap ridho di situ. Meskipun mungkin hati masih sedikit ada rasa tidak terima. Kemudian di lain waktu kejadian lagi kita difitnah. Kemudian kita membeberkan atau menceritakan kejadian di kejadian yang pertama. Apakah di kejadian yang pertama kita berbuat
ridho atau eh ya sejenis ya kayak ridho begitu. Kemudian kita ceritakan apakah itu membatalkan amalan kita yang sebelumnya itu. Wallahu alam. Tidak tahu. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silakan. Assalamualaikum ala hazat toib wa barakallahu fikum. Tapi Ustaz, izin bertanya. Ada satu pertanyaan titipan dari teman kami Ustaz. Beliau seorang prajurit TNI Ustaz. Ini Ustaz, pertanyaannya begini Ustaz. Kami sudah beberapa kali memimpikan perempuan yang ingin kami nikahi insya Allah. Tapi Ustaz mimpinya mimpi jelek atau mimpi buruk. Dalam mimpi tersebut kurang lebih kami memimpikannya 3 sampai 4 kali. Dalam mimpi itu kami memimpikan dia berzina dengan orang lain. Apakah itu tipu daya setan atau jawaban dari sholat istikharah? Demikian Ustaz. Itu kapan dititip pertanyaannya? Pekan kemarin Ustaz. Pekan kemarin ya. Pekan ini tanya lagi dulu. Dia baca ayat kursi enggak? Saat tidur. Itu pertama. Kedua, dia hayalkan enggak itu perempuannya sebelum tidur? Itu pertanyaan kedua. Dah? Tanya kami dulu itu. Baru nanti bertanya lagi. Nah, Ustaz. Iya kan? Nanti ada jawabannya setelah dia jawab. Insya Allah. Pekan depan lagi ya. Kemudian Ustaz, pertanyaan kedua dari kami Ustaz. Qadarullah wa masya fa'ala. Kedua orang tua kami bukan orang yang alim tentang agama. Terlebih lagi mereka belum terlalu paham tentang sunnah. Sehingga kami banyak memohon hidayah taufik untuk keduanya. Olehnya terkadang kami merasa kesulitan untuk memahamkan keduanya tentang keindahan dan kenikmatan sunnah. Maka sekiranya Ustadz berkenan untuk memberikan nasihat dan pesan-pesan hikmah kepada keduanya melalui kesempatan ini, sedikit ilmu yang bisa mencerahkan atau menerangkan bahwa menuntut ilmu agama itu adalah di antara bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Insya Allah. Berat saudara ini. Iya. Jadi nasihat untuk orang tuamu ini. Iya. Agak sulit kadang. Kalau orang memang tidak paham sunnah. Kemudian kita mau menjelaskan. Iya. Bagusnya belajar bahwa belajar itu masuk dalam berbakti kepada orang tua. Kita tentunya kalau cara pertama tadi berdoa sudah bagus. Karena mendoakan hidayah untuknya. Karena kalau dia dapat hidayah, mudah dia kasih tahu apapun. Kalau belum dapat hidayah ini sulit. Tapi tidak apa-apa kita menempuh sebab. Yang pertama, anak itu kan usaha dari orang tua. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-walad termasuk kasbu abih. Anak itu usaha dari orang tuanya. Sebagaimana kalau dia punya harta, dia sedekahkan dalam kebaikan, sedekahkan di jalan Allah, dia dapat pahala. Maka anak juga begitu. Dia arahkan ke dalam ketaatan kepada Allah, maka dia dapat pahala. Orang tua adalah orang yang paling banyak pahalanya. Jika dia tahu bahwa
Kalau dia anjurkan anaknya untuk melakukan ketaatan, dia dapat pahala penuh. Tanpa mengurangi pahala anak sedikit pun. Orang tua tidur di rumah, di kasur, di AC, tetap bersama anak, istri yang ada di rumahnya. Sementara anaknya yang merojaah, di ruangan tidak ber-AC, dingin, sholat, ibadah, semua yang dilakukan oleh anaknya dia dapat pahala. Dalam keadaan dia tidur di rumahnya. Kalau dia tahu ini, maka tentunya dia suruh anaknya untuk belajar, apalagi belajar. Karena belajar itu jihad di jalan Allah. Man talabal ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang belajar, atau man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar belajar, maka dia di jalan Allah. Dia di jalan Allah. Kalau dia arahkan anaknya, dia yang suruh, maka dia dapat pahala banyak tanpa melakukan belajar. Iya. Maka ini juga adalah usaha orang tua untuk menjadikan anaknya itu soleh. Dan yang bermanfaat untuknya nanti setelah meninggal adalah anak yang soleh. Bukan anak yang tidak soleh. Dan tentunya anak soleh itu bisa menjadi soleh kalau belajar. Tanpa belajar tidak ada. Tidak ada bilang ini anakku soleh. Padahal tidak pernah belajar. Tidak ada. Tidak ada anak soleh tanpa ilmu. Gimana caranya bisa dia soleh, sementara dia tidak punya ilmu yang menjadi sebab kesolehannya. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a min amalihi illa min thalath." Jika seorang itu meninggal, terputus amalannya kecuali salah satu dari 3. Di antaranya adalah waladin solehin yada'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Iya. Maka dari sini, walaupun kita tidak kenal sunnah, tapi kita adalah orang muslim yang ingin pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ingin berjumpa dengan Robnya dalam keadaan wajah yang berseri-seri, maka pasti dia ingin beramal amalan soleh. Atau dia mengarahkan apa yang dia punya berupa harta dan berupa anak untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Seharusnya itu yang dia lakukan. Karena itu yang bermanfaat untuknya nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi hal-hal lain. Wallahualam. Ini adalah tanya jawab, bukan ceramah. Kalau ceramah berarti nanti ini kita butuh waktu sejam untuk ceramah yang ditanyakan tadi. Ini tanya jawab. Ini tanya jawab, bertanya hukum. Bertanya hukum. Saya kadang kalau ada pertanyaan yang mengawali, tolong nasihat, kan di sini bukan mau nasihat menasehati. Nasihat menasehati itu bukan di warkop, bukan depan warkop begini. Mau itu ada tempatnya, ada waktunya. Tidak boleh orang selalu bahkan. Nabi itu tidak selalu nasihat, tidak selalu nasihat. Jadi jangan di tempat yang seperti ini kita bisa sambil ketawa, sambil minum kopi, sambil dibagikan kue. Lihat itu, tidak cocok meminta nasihat. Jadi majelis tanya jawab, ya bertanya saja. Jangan minta nasihat. Karena saya pribadi terbebani. Terbebani. Karena nasihat itu butuh keadaan yang terbaik. Butuh keadaan yang terbaik. Iya, kalau tanya jawab kan kita butuh jawaban ringkas. Jawaban pendek. Boleh atau tidak. Boleh atau tidak. Bahkan tidak disebutkan dalilnya pun tidak apa-apa. Yang bertanya tidak perlu tanya dalil. Kan dia hanya mau tahu hukumnya. Dan walaupun secara jawaban kita yang menjawab, kalau disebutkan dalil lebih bagus. Lebih kuat. Orang mengamalkannya karena dalil, bukan kita ucapkan. Wallahualam.
Kemudian Ustaz, yang ketiga Ustaz, terkait sholat Ustaz. Ketika kita sholat Ustaz, kemudian di samping kita ada makmum yang yang safnya tidak rapat. Lalu kemudian kita bergerak menariknya untuk merapatkan saf. Apakah perbuatan demikian dibenarkan Ustaz? Jika kita lihat orang di samping kita itu paham akan pentingnya merapatkan saf, kemudian kita tarik, dia akan ingat, oh iya harus rapatkan saf, boleh. Tapi kalau orang itu tidak paham, jangan. Nanti orang balik ke kita, kenapa kau? Jadi harus diajarkan dulu ilmunya. Jangan langsung ditarik sebelum dikasih tahu ilmunya. Wallahualam. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Masih ada yang ingin bertanya langsung? Ya, silakan. Cek, bismillah. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya menukar barang di masjid? Seperti misalnya pulpen bagus dan pulpen jelek. Apa hukumnya Ustaz? Barter. Enggak apa-apa. Itu kan bukan, enggak termasuk dalam jual beli. Hanya tukar saja. Mau tukar. Tapi kalau kita keluar, karena jangan sampai itu masuk akad jual beli, lebih bagus. Lebih hati-hati. Wallahualam. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Izin bertanya Ustadz, ketika orang tua sakit dan berwasiat kepada keluarganya, kalau nanti saya meninggal, maka yang harus memandikan jenazah saya adalah Ustadz Fulan. Pertanyaan saya, apakah wasiat orang tua tersebut boleh tidak diikuti, sedangkan orang tua mempunyai anak yang bisa memandikan jenazah? Wasiat dulu, barakallahu fikum. Wasiat dijalankan. Iya, kalau orang tua menulis wasiat, kita jalankan wasiatnya. Iya, itu dulu. Bayangkan ya, warisan saja untuk anak yang bukan seperti memandikan. Iya, bukan seperti memandikan. Karena anak memandikan orang tuanya hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Warisan saja yang harus didapat oleh anak. Allah katakan apa? Min ba'di wasiyatin. Setelah dijalankan wasiatnya. Jadi warisan itu dibagi kalau ada setelah wasiatnya dijalankan. Itu padahal warisan wajib didapati oleh anak. Apalagi memandikan mayat. Yang hukumnya adalah boleh anaknya memandikannya. Makanya seharusnya wasiatnya dulu. Wasiatnya dulu. Baru kalau tidak bisa dijalankan wasiatnya, baru berarah ke yang lain. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Si B meminjamkan emas kepada si A sebanyak 30 gram. Si B menjual emas tersebut atas persetujuan si A. Bolehkah si B membayar utangnya dengan cara diangsur? Misalnya tiap bulan dibayar 10 gram. Tapi dalam bentuk uang dengan harga emas bulan itu. Begitu seterusnya sampai lunas. Dan ini batas persetujuan si A. Oh, dan ini atas persetujuan si A. Apakah ini termasuk riba atau tidak, Ustaz? Jadi dia pinjam emas. Dia pinjam emas. Si B meminjamkan emas kepada si A sebanyak 30 gram. 30 gram. 30 gram. Sekarang dia mau bayar cicil pakai harga emas di bulan pembayarannya, Ustaz. enggak, cicil pakai emas. Kalau utang emas dibayar pakai emas. Utang emas dibayar pakai emas. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan keutamaan antara puasa Ramadan bersama puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa 3 hari dalam sebulan, karena keutamaannya sama, yaitu seperti puasa 1 tahun penuh? Jangan kita pernah bandingkan sunnah dengan wajib. Tidak ada puasa sunnah yang mengalahkan puasa wajib. Tidak akan pernah sama sedikit pun. Iya, tidak akan pernah sama puasa wajib dengan puasa sunnah. Jadi jangan dibandingkan. Iya, puasa wajib itu rukun Islam. Rukun Islam. Puasa sunnah bukan rukun Islam. Dia adalah mukammilat, penyempurna jika dalam yang wajib ada kekurangan.
Jika pada yang wajib ada kekurangan. Jadi tidak ada tentunya persamaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana keadaan bagi seorang yang junub di waktu subuh? Akan tetapi dia tidak bisa mandi karena sakit, Ustaz. Boleh dia bertayamum. Bertayamum di waktu subuh itu untuk junubnya. Kemudian dia sholat dengannya. Nanti dia mandi saat dia mampu pakai air. Iya. Nanti dia mandi saat mampu dia menggunakan air. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan kepada teman-teman ikhwan yang ingin bertanya secara langsung. Ada? Ya, silahkan. Bang Gifari. Ada dia. Iya, Ustaz. Dekat sini. Oh, enggak jadi santri nih? Tidak, Ustaz. Oh, jadi? Mau jadi muhsin itu, Ustaz? Oh, Masya Allah. Bang Gifari, gimana kabar saudara? Alhamdulillah Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Iya. Jadi mau jadi muhsin nih? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Kita kerja apa saudara? Kenapa enggak di santri? Ada lah Ustaz. Ada. Ada. Apa itu? Kerja masa kerja apa kerja? Ada. Iya, maksudnya kerja apa? Ustaz, cuci kendaraan. Cuci kendaraan. Iya. Boy, kayaknya lebih mulia jadi santri itu. Insya Allah. Karena cuci kendaraan itu biar orang tidak ke sekolah bisa. Ya enggak saudara? Kalau cuci kendaraan, tapi belajar tidak ada orang bisa. Kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah. Nah, Yes. alhamdulillah. Cari pekerjaan yang mulia, saudara. Dan tidak ada pekerjaan yang mulia melebihi belajar atau mengajar. Nah, Ustaz. Ya enggak, saudara? Nah, bismillah. Iya, lanjut. Pertanyaan tak? Ahsanallahu ilaik Ustaz. Apa hukumnya membeli emas secara digital? Kita tidak terima berarti. Lewat HP begitu Ustaz? Iya, yang kita terima emasnya atau nilainya? Nilainya. Riba. Emas dengan rupiah, kata Nabi SAW, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Silakan tawar-menawar harga, yang penting tangan ke tangan. Artinya kita kasih rupiahnya, dia kasih emasnya. Wih, banyak mentok uangnya ini. Iya. Bicara emas, Mi. Bicara emas mi. Yes. Masya Allah, Allahumma barik. Iya, alhamdulillah. Saudara, segera kau kawin. Begitu ya? Pertanyaan yang kedua Ustaz. Oh, jadi tidak boleh itu Gifar ya? Yes. Dalam sholat, kapan seseorang itu sudah dikatakan tumak nina? Apakah diam dulu sejenak atau bacaan sholat itu sendiri sudah dihitung dengan tumak nina? Kadarnya, tumak nina itu tentunya diamnya seorang dalam setiap gerakan. Cuman kalau kita bertanya kadarnya adalah saat satu kali membaca doa ruku. Satu kali membaca doa sujud. Di situ sudah kadar tumak nina. Begitu kadarnya. Jazakallahu khairan. Ba'iyakum. Barakallahu fiik. Masih ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya, silakan. Cek. Bismillah. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaanku, apakah ada dari contoh dari salaf memperbanyak puasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu dengan puasa berturut-turut sampai 9 hari Ustaz? Bukan lagi contoh dari salaf, hadits Nabi. Ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil asyar. Tidak ada hari-hari yang amalannya itu paling dicintai oleh Allah, amalan soleh itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 10 hari ini. Dan puasa termasuk amalan soleh. Puasa itu termasuk amalan soleh. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.
berpuasa dari tanggal 1 sampai 9. Pengaplikasiannya bisa berturut-turut Ustaz? Bisa kan? Amal soleh, dia termasuk amal soleh. Bisa setiap hari sampai 9. Sampai 9. Nah, Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua, minta pandangan Ustaz dengan kondisi orang tua yang setahun atau 2 tahun ini tidak baku ngobrol sama saudaranya, padahal bertetangga. Dan ketika anak tanya kenapa, maksudnya jalan-jalan di rumahnya, orang tua bilang, kalau saya enggak ada masalah. Maksudnya dia tiba-tiba diam. Maksudnya kalau ada juga makanan kita kasih juga. Kemudian orang tua juga masih menganjurkan kita jalan-jalan nih ke rumahnya. Dan kalau anak dengan bersaudara enggak ada masalah. Kita makan, bicara. Cuman orang tua dengan adik ini. Maksudnya Ustadz, kalau kami sebagai penengah, apa yang harus dilakukan dan supaya orang tua keluar dari menghajar begitu, apa yang harus dia lakukan? Baik. Itu kan memang kalau masalah dunia tidak halal. La yahillu li muslimin di hadits Muslim ayyahjura akahu fawqa thalath. Di juga riwayat Muslim juga la yahillu li mu'min ayyahjura akahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang mukmin, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, salam kepadanya. Salam kepadanya. Yang penting dia salam, berdamai. Karena yang terbaik kata Nabi khairuhuma, yang terbaik dari keduanya adalah yang duluan salam, duluan menegur. Ya kita usahakan bagaimana keduanya berdamai. Bagaimana keduanya berdamai. Dan itu sudah bagus, alhamdulillah. Ya, tetap kasih hadiah, tetap kasih makan, kasih ini. Karena kan tahadu, tahabu, saling beri hadiahlah. Maka kalian akan saling mencintai. Begitu. Pertahankan saja seperti itu, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silakan Bang Arif dulu. Baru ke Aldi sebentar. Gifari tadi tidak pergi, Ji. Gifari? Kodong. Ikat Fadel. Jangan sampai belum malu-malu. Tujuannya mau datang bertanya tapi ternyata kodong. Pergi, Mi. Nggak, Ji. Fadel? Oh, nggak, Ji. Bismillah. Afwan Ustaz, ketika kita dalam belajar mendengar suatu hukum dari guru kita, kemudian suatu saat hukum itu ditanyakan kembali kepada kita. Tapi kita tidak menukil dalil Ustaz. Hanya saja kita menukilkan guru kami berkata demikian. Apa itu termasuk taklid Ustaz? Kalau dibilang taklid. Kan taklid itu kan mengikuti pendapat orang yang bukan ucapannya dalil. Kan taklid itu pengertian begitu. Ittiba'u qaul man laisa bihujjah bighairi hujjah. Taklid itu begitu artinya. Mengikuti ucapan yang orang itu ucapannya bukan hujjah. Tanpa hujjah. Misalnya saya bilang sama antum begini. Kita bertanya, Ustaz apa hukum begini? Saya bilang, enggak boleh. Langsung kita ikuti tanpa hujjah. Yang mana ucapan saya bukan dalil. Karena ucapan Nabi, kalau kita ikuti ucapan Nabi bukan taklid. Karena kita ikuti dalil. Kalau kita ikuti ucapan saya karena dalil yang saya sebutkan, bukan taklid juga. Karena antum ikuti bukan saya. Tapi dalil yang saya sebutkan. Jadi taklid itu mengikuti ucapan ustadz, yang ucapan ustadz itu bukan hujah, dipastikan. Tanpa dalil. Itu dibilang taklid, saudara. Jadi harus pahami dulu pengertian taklid. Kalau kita ikuti ucapan saya karena saya sebut dalil, maka kita ikuti dalilnya, bukan taklid. Itu dulu untuk bertanya apakah itu taklid atau bukan. Paham tak? Jadi antum tanya, ustaz sebutkan dalil, kemudian antum nukil. Nah, ustaz saya bilang begini. Karena dalil yang antum dengar dari ustadz itu cuman tidak bisa antum sebutkan di orang itu tadi. Maka itu bukan taklid namanya.
Taklid itu ikut tanpa dalil. Ikut tanpa dalil. Begitu saudara. Wallahualam. Nah, Ustaz. Pernah saya dengar Ustaz atau di majelis taklim atau dapat di suatu kitab ucapannya seperti ini Ustaz. Orang yang mengetahui hujjah bagi orang yang tidak mengetahui. Apa ini benar Ustaz? Betul. Iya. Al-alim hujjah alaman alal jahil. Man alima hujjah alaman lam ya'lam. Orang yang tahu hujjah bagi orang yang tidak tahu. Hujjah bagi orang yang tidak tahu. Karena di orang yang tahu itu ada tambahan ilmu. Sementara orang yang tidak tahu tidak ada ilmu padanya. Kalau ucapan ini diarahkan kemana Ustaz? Semua. Semua. Iya, di mana-mana saja. Bahwa orang yang tahu adalah hujjah bagi orang yang tidak tahu. Artinya orang yang tidak tahu mendengarkan orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Kenapa kita diperintahkan untuk bertanya? Kalau orang yang tahu itu bukan hujjah bagi orang yang tidak tahu. Begitu saudara. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Ya silahkan. Dan bagi teman-teman yang mau beli kopi di dalam, silahkan lewat sini. Tuh. Jangan lupa bawa uang. Tes. Bismillah. Izin bertanya Ustadz. Ketika kita sedang sholat berjamaah, kemudian dari tengah-tengah shop itu ada yang keluar meninggalkan shopnya karena sholatnya batal. Yang mana lebih abdolnya Ustadz? Yang di belakangnya dia maju untuk mengisi shop yang kosong atau yang dari sampingnya merapatkan shopnya? Kalau dibilang afdol, yang mana saja? Karena memang perintahnya adalah syuddul kholal, tutup celah. Berarti kan umum, bisa samping, bisa belakang. Jelas nanti kan pada ujungnya pasti yang belakang maju. Kalau depan ini geser terus semua, kan begitu. Kemudian setelah itu kita berbicara, mana yang lebih sedikit dorornya. Kan kalau dia maju berarti cuma dia yang geser. Cuma dia yang bergerak. Tapi kalau dia semua di sampingnya yang bergeser, semua bergeser. Berarti kita itu dalam sholat mempersedikit doror. Mempersedikit pergerakan selain sholat. Maka yang di belakang lebih utama maju daripada yang di samping. Kan di samping akan bergeser dari sini di tengah sampai ujung. Pada ujung-ujungnya nanti yang di belakang harus maju ke depan. Karena wajib dia tutup celah. Begitu Pak. Wallahualam. Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Masih ada? Yang ingin bertanya secara langsung? Ya silahkan. Bismillah. Ustadz, sekarang bertepatan dengan hari Jumat. Pernah saya mendengar dalam kajian kitab Bulughul Maram disampaikan hadis bahwasanya Nabi SAW melarang menggerak-gerakkan jari untuk memainkan pasir ketika khotib sedang berkhutbah. Lantas sekarang ini Ustadz, ada sebagian jamaah, bahkan mungkin termasuk saya sendiri, karena saking khusyuknya mendengarkan khotib berkhutbah sehingga nazalah sakinah Ustaz. Turun sakinah, kemudian tertidur Ustaz ketika khotib lagi berkhutbah. Iya. Maka bagaimana dengan ini Ustaz? Apakah lebih parah lagi ini bagaimana Ustaz? Sekian Ustaz. Wah, Masya Allah ya. Turun sakinah ya. Nih. Ini masalah memang, sakinah ini masalah. Iya. Alhamdulillah. Jadi tentunya yang main kerikil saja lalai. Ya apalagi yang tidur. Kan mimbabi aula saudara. Mimbabi aula. Lebih dikatakan lalai. Lebih dikatakan lalai. Seharusnya dia dengar khutbah saja. Dengar khutbah. Iya. Turun sakinah kan dia tidak dengar gitu.
Masa kita bilang khusyuk dengarkan khutbah? Husnuzon Ustaz. Hah? Husnuzon. Husnudon nih, iya. Kalau khusyuk dengar khutbah, orang tidak ngantuk. Orang tidak ngantuk kalau khusyuk dengar khutbah. Ini menunjukkan dia tidak dengar. Sehingga turunlah sakinah. Paham tak? Turun sakinah. Kan dia tidak dengar. Maka dia dengar khutbah saja. Konsen dengan dengar khutbah. Iya. Supaya dia tidak ngantuk. Supaya dia tidak ngantuk. Iya, kemudian tentunya kalau ditanya lalai-lalai ya. Di ulama malah yang dia bahas wudunya itu. Batal atau tidak, itu malah. Karena kalau dibilang lalai pasti. Main kerikil saja lalai, apalagi tidur, kan begitu. Malah yang dibahas wudunya. Batal atau tidak. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Dan selama tidurnya tidur ringan, tidur ayam begitu, kadang bangun, tidak batal. Tidak batal wudunya. Boleh dia langsung sholat setelahnya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Bagaimana hukum ketika ingin membeli emas, kita DP via transfer agar tidak kehabisan stok, lalu datang ke tokonya secara langsung, melunasi dan mengambil emas tersebut? Riba. Emas tidak boleh dibayar akad dulu baru nanti ambil. Berarti kan ini maksudnya saya bukan berbicara DP ini. Saya berbicara kita sudah akad baru nanti kita ambil. Riba fadl. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah ya, bukan fadl. Ya, bukan riba fadl, riba nasi'ah. Kapan uangnya diakhirkan? Setelah akad. Atau emasnya diakhirkan setelah akad? Riba fadl. Riba fadl. Emas itu tangan ke tangan. Kita beli, dia kasih barangnya, kita kasih uangnya. Iya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana batasan masjid yang ada kuburan di depan atau sampingnya, yang batasannya cuma satu dinding? Harus pagar. Harus dikeluarkan masjid itu dengan pagar dari kuburan. Jadi kuburan itu dipagar pisah dari masjid. Kalau tidak bisa maka kuburannya dipindah ke pekuburan kaum muslimin. Karena dalam Islam masjid bukan tempat untuk menguburkan kuburan. Itu orang-orang dulu. Yahudi, Nasara. Waktu itu Ummu Salamah berhijrah ke Habasyah. Setelah kembali ke Madinah, dia ceritakan kepada Nabi SAW bahwa di tempat ibadahnya mereka di Nasara ada gambar-gambar foto-foto, ada kuburan. Maka kata Nabi SAW, mereka itu kalau meninggal orang soleh di antara mereka, mereka kubur di masjid. Mereka kubur di masjid. Dan yang parah adalah ucapan Nabi, hukumnya mereka itu adalah ulaika syirarul khalq. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Orang yang memasukkan kuburan ke masjid, orang buruk. Seburuk-buruk makhluk. Karena masjid bukan tempat untuk menguburkan. Masjid tempat ibadah. Sementara kuburan bukan tempat ibadah. Makanya kita dikatakan wala taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah dilakukan ibadah padanya. Jadi rumah, masjid tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Dia adalah tempat untuk mengingat mati. Hanya mengingat mati, bukan tempat melaksanakan ibadah. Bukan tempat untuk melaksanakan ibadah. Sehingga tidak cocok kuburan dikubur di masjid. Jika kuburannya duluan baru masjid, maka masjid dipindah. Masjid dipindah dan tempat itu dijadikan pekuburan. Jika masjidnya duluan baru kuburan, maka kuburan yang dipindah, masjid tetap dijadikan sebagai masjid. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, atas kekhawatiran suami terhadap hisapnya kelak dengan istri yang masih awam dan masih tinggal di tengah orang-orang awam tentang dakwah sunnah. Apakah suami tetap berat hisapnya kelak? Kalau dia sudah nasihatin, enggak lah.
Jika sudah dia berusaha nasihati istrinya, tapi qadarullah belum dapat hidayah dari Allah, dia tidak ada hisab terkait dengan istrinya. La taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, kecuali dia tidak nasihati istrinya yang menjadi tanggung jawabnya baru. Iya, dia sabar terhadap istrinya, nasihati, alhamdulillah, ya kemudian dia doakan hidayah untuknya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apa hukum wanita berziarah kubur, Ustaz? Diperselisihkan. Dikarenakan ada hadits la'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat perempuan yang ziarah kubur. Tapi masalahnya hadits lain, Aisyah bertanya tentang doa ziarah kubur. Nabi jawab. Nabi ajarkan doanya. Kamu katakan, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kan diajarkan pada Aisyah dan Aisyah bertanya. Doa ziarah kubur. Sehingga ada mengatakan, ulama juga mengatakan boleh. Perempuan ziarah kubur dengan dalil Aisyah diajarkan doa ziarah kubur. Ini dua dalil yang bertentangan. Tapi ini dikompromikan. Iya, dikompromikan. Cara komprominya pertama, makruh. Boleh tapi makruh. Itu kompromi pertama. Dengan dua hadis tadi. Kompromi yang kedua, boleh tapi tidak boleh sering-sering. Boleh tapi tidak boleh sering-sering. Karena lafaz hadisnya memang yang melarang, zawarat, pakai siyak mubalaghah. Yang sering ziarah kubur. Iya, karena perempuan itu lemah. Akal, lemah agama. Jangan sampai di sana, dia ratapi lagi mayat. Maka yang dilarang, yang boleh adalah boleh sekali-sekali. Tidak boleh sering-sering. Ini semua kompromi yang bagus dalam masalah ini. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan ke ikhwan. Ada? Ya, silakan. Jumadil. Awal. Afwan Ustadz, mau bertanya, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan ahlul bid'ah? Belajar muka dulu. Jangan sampai nanti pulang dari RBA semua dia bid'ahkan satu kampung, Pak. Belajar dulu. Belajar. Itu gini. Saudara, tidak harus itu kita untuk mengenal ahli bid'ah harus belajar bid'ah. Belajar saja sunnah, kita akan kenal sendiri itu. Karena sesuatu itu dikenal dengan lawannya. Kalau mau tahu syirik, apa bentuknya dan buruknya itu syirik, belajar tauhid. Belajar tauhid. Iya. Seperti itu. Kalau mau tahu indahnya Islam, jeleknya kekafiran, belajar keutamaan Islam. Belajar keutamaan Islam. Karena sesuatu itu akan jelas dengan lawannya. Jenda harus kita tanya, ahli bid'ah apa? Dah? Iya kan? Belajar saja dulu sunnah. Pak saudara, nanti kita kenal sendiri itu. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silakan. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Afwan Ustaz, apakah ada perselisihan di kalangan para ulama tentang menaruh kitab di lantai? Barakallahu fiik. Wallahualam itu. Iya. Wallahualam kalau ada perselisihan. Selama lantainya bersih, tidak najis, tidak ada masalah.
Apalagi kita tidak bisa taruh tempat lain. Iya, misalnya kita di Yaman, masjid besar. Kalau kita taruh dulu di pinggir sana, nanti kita repot lagi pergi ambilnya. Nah, banyak orang. Sehingga banyak tulab, banyak pelajar hanya taruh di depannya, semua. Iya. Bahkan pengajar juga begitu, hanya taruh depannya supaya sebentar tinggal ambil pergi belajar. Selama tidak najis, selama tidak najis, kita boleh menaruh. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, pertanyaan kedua, apa hukumnya memukul pencuri dengan refleks karena emosi? Pukul pencuri ya? Karena emosi. Kalau dia pukul, ya pukul. Iya, kita jaga harta kita. Kita jaga harta kita. Iya, kalau ada pencuri mau mencuri harta kita, ya kita wajib jaga harta. Kalau dia pukul, ya kita pukul lagi. Kalau kita terbunuh, mati syahid. Dah, alhamdulillah. Lawan saja. Iya, kalau memang mau menjaga harta. Untuk menjaga harta. Tidak apa-apa, seorang itu seperti itu. Wallahualam. Tapi kalau ingin tidak bermasalah setelahnya, ya kita bersabar saja. Kita serahkan, laporkan ke polisi misalnya. Atau sekarang kita langsung video, foto, lapor polisi. Kalau mau sibuk lagi, karena setelah itu sibuk lagi. Wallahualam. Barakallahu fikum. Ustaz. Barakallahu fiik. Masih ada? Satu penanya terakhir. Silakan, Abu yang itu dulu. Bismillah, Ustadz, apakah ini dakwah yang sekarang ini bisa kita sampaikan kepada tetangga maupun keluarga itu adalah dengan mengajak menuntut ilmu, karena tidak mungkin dengan keadaan kita sekarang yang belum memiliki ilmu kita menyampaikan sesuatu atau menjawab pertanyaan mereka. Apakah yang paling baik itu dengan mengajak mereka belajar dan menuntut ilmu? Baik, kalau kita ditanya, ya kita jawab apa yang kita mampu jawabkan. Saya kalau enggak, kita perlihatkan saja perubahan yang baik. Kan enggak harus dakwah itu kita ngomong. Kita berbuat saja itu dakwah namanya. Karena dakwah itu bisa berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Iya kan? Bisa berupa perbuatan, kita melakukannya. Bisa berupa ucapan, kita menyebutkan hukum kepadanya. Dan kalau kita ajak dia belajar, dia lihat, kita lihat orangnya bisa semangat belajar, ajak belajar supaya sama-sama ya mengetahui yang namanya ilmu agama. Sebagaimana kita suka belajar, ya kita suka juga orang lain belajar. Berdalil dengan hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ya sebagaimana kita suka belajar, ya kita juga suka orang lain belajar. Wallahu alam. Yang berikutnya Ustadz, minta nasihat bagaimana ini kita yang belajar tidak menetap di pondok untuk bisa istiqomah, Ustadz. Istiqomah saja. Gitu saja. Kan kita minta nasihat supaya istiqomah. Istiqomah saja. Kan ucapan bilang istiqomah itu sudah nasihat, tak? Iya, karena Allah juga katakan begitu kepada Nabi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah dan bersama orang-orang yang bertobat bersamamu. Tetap istiqomah dan tetap bersama orang-orang yang istiqomah. Karena kita tidak bisa istiqomah sendiri. Istiqomah itu ada sebabnya. Kita bisa istiqomah kalau bersama orang-orang yang istiqomah. Iya. Kalau kita sendiri baru mau istiqomah, susah. Karena setiap amalan ada semangat, ada futurnya. Iya, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Dengan pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan kepada Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiik, wa yassarakallah fi kulli umurik. Dan berhubung sebentar
teman-teman santri pegang HP, kami ingatkan jangan lupa follow, subscribe, dan like akun media @Rumah Bahasa Arab, Abu Yusuf Ubaid Bima Official, dan Masjid Jannatul Firdaus Official, karena itu semua gratis. Ana minta maaf kepada teman-teman yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya. Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu. Ana tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.